mau nanya nih. Mm-mm. Jadi kan ada pertanyaan dari sepupu aku. Ya. Eh, tahu dari mana sih kalau misalnya Bible itu, Alkitab itu tuh bener. Sedangkan katanya bahasanya tuh kita pakai bahasa Inggris beda, pakai Mm-mm. bahasa Indonesia beda, bahasa bahasa lain lagi kok artinya beda gitu. Oke. Pertama kita mau bahas dulu tentang jangan bicara soal terjemahan dulu ya, tapi bicara soal bagaimana kita tahu Alkitab itu benar dalam pengertian aslinya dulu, ya. Artinya dalam pengertian secara umum dulu. Kan kita punya beberapa topik Alkitab yang penting. Yang paling orang permasalahkan adalah mengenai apakah Yesus benar-benar mati dan kemudian benar-benar bangkit kembali. Karena kalau itu benar, maka yang lain itu yang sebenarnya lebih tidak prioritas pasti benar juga gitu. Oke. Ya, jadi yang pertama harus eh, apa namanya menjadi klaim nomor satu karena klaim itu adalah klaim yang diandalkan oleh orang Kristen. Dasarnya ya. Betul. Paulus bilang kalau Yesus tidak bangkitkan maka percumalah Mm, iman kita gitu kan. Nah, jadi kebangkitan dulu nih yang harus apakah kebangkitan benar mm, seperti dicatat dalam Alkitab. Kalau kebangkitan benar, maka Alkitab kita bisa percaya. Kira-kira mm, begitu ya. ya. Nah, dari mana kita percaya bahwa kebangkitan itu benar? Ada beberapa jawaban, tapi salah satunya adalah bagaimana kita melihat para murid itu setelah mereka menyaksikan kematian dan kebangkitannya Yesus, kemudian mereka pergi menginjil dengan begitu semangat, ya. Mm, Bahkan pada akhir hidup mereka, mereka mati dengan cara yang eh, 90% ya, kecuali Yohanes. Semua yang lainnya matinya dihukum. Ada yang dipancung, ada yang disalib terbalik, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya mereka sebenarnya tahu bahwa Yesus tidak benar-benar bangkit, mm, artinya mereka buat-buat, mm, kalau kepalang malu kali ya, gitu. ya. Mereka bilang, oh enggak benar, Yesus itu bangkit. Kita menyaksikan, padahal mereka tahu bahwa Yesus tidak bangkit. Mm, Pastinya ketika mereka menghadapi hukuman mati, mereka akhirnya akan menyerah juga. mm, Mana ada orang mau dihukum mati dengan cara begitu mengerikan untuk sebuah kebohongan yang mereka tahu itu bohong. mm. Jadi Oke. mereka begitu yakin sampai bukan hanya yakin, mereka tahu itu benar sampai mereka rela mati untuk kebenaran tersebut. Gitu. Dari situ itu salah satu jawaban yang kita bisa pakai bahwa Mm. uh, Alkitab kita itu berisi kebenaran. Tapi mau pakai tapi boleh. Boleh. Tapi kan ada kepercayaan juga. Mereka percaya Yesus bangkit. Hmm, Tapi perbedaannya kan di Tritunggalnya. Oke. Jadi kan bukan tentang itu doang gitu kan. Ditunggalnya gimana sih Jadi maksudnya? kan kalau kita percaya Allah sama Yesus pokoknya Tritunggalan. Kalau mereka percayanya uh, si Yehova loh. Mm-mm. Allah uh, Allah sendiri, Yesus sendiri. Jadi bukan Mm-mm. Tritunggal gitu. Mm-mm. Tapi mereka pakai Alkitab, tapi kan beda gitu. Oke. Ya Nah nomor itu satu. yang dipertanyakan maksudnya kan Alkitab semua tapi beda gitu. Ya yang pertama kita harus sama-sama ketahui Alkitab yang mereka gunakan. Hmm, Dan Alkitab yang kita gunakan tuh berbeda isinya. hmm, Jadi kita perlu eh, sepakati dulu mana Alkitab yang benar. Begitu kan? hmm, Nah, kita kekristenan percaya dengan Alkitab yang kita punyai yang sudah berumur kira-kira lebih dari 2000 tahun ya. hmm, Untuk perjanjian lama malah lebih lama lagi sekitar 3000 tahun yang juga dipercayai oleh semua denominasi Kristen hmm, yang Injili. hmm, Ya, Injili itu artinya memang percaya kepada Alkitab ya. Termasuk juga orang Katolik hmm, walaupun mereka memang ada kitab-kitab tambahan hmm, yang kita punya semua terjemahannya sampai ke bahasa aslinya. hmm, Sebagai contoh, kitab Yesaya kita bisa temukan masih bahasa asli dari abad pertama. Itu kita temukan eh, gulungan kitab aslinya. Dan itu isinya
sama dengan yang Alkitab yang kita punya yang mungkin ada di handphone kita, gitu kan terjemahannya sama gitu. Kemudian untuk Perjanjian Baru, Alkitab kita itu punya banyak sekali terjemahan. Nah, terjemahan ini sebenarnya menolong kita karena ditulis dalam bahasa aslinya, misalnya bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru, itu terjemahkan ke bahasa Arab, ke bahasa Latin, ke bahasa yang lain-lain ya, sampai sekarang ke bahasa Indonesia. Nah, kalau itu terjemahan-terjemahan itu ya diterjemahkan ulang itu nggak jauh beda isinya. Bahkan boleh dibilang karena masalah mungkin vocabulary aja, itu 99% itu isinya sama. Yang 1% tuh kenapa beda? Ya, misalnya contoh di dalam bahasa Indonesia tidak ada terjemahan yang tepat untuk rakia. Rakia itu kalau di perjanjian lama, kitab kejadian itu diterjemahkan menjadi cakrawala. Nah, padahal aslinya bicara soal sebuah kubah. Nah, itu dalam bahasa Indonesianya nggak ada kata yang tepat gitu kan. Akhirnya di cakrawala. Seperti itu aja perbedaannya. Tapi untuk pesan utamanya itu sama. Terjemahan-terjemahannya sama. Nah, sementara mereka kemudian punya terjemahan sendiri yang dipakai untuk membenarkan argumen mereka. Nah, itu ya kesulitannya di sana. Nah, kalau mereka pakai Alkitab mereka untuk membenarkan argumen mereka ya susah. Karena kita tidak punya basis yang sama gitu. Nah, itu. Jadi kalau kita misalnya ngomong soal Tritunggal segala macam, ya kalau selama pakai sumber dari mereka, ya kita nggak bisa berdebat ya gitu. Karena harus samakan dulu sumbernya. Alkitabnya sepakati dulu gitu. Nah, kita bisa bicara misalnya kalau berdasarkan Alkitab kita bagaimana soal Tritunggal. Nah, itu kita bisa bicara lagi lebih panjang lagi gitu. Terus tadi kan yang pertama itu kan percaya kalau misalnya Yesus itu bangkit. Ya. Jadi orang murid-muridnya sampai rela mati untuk Yesus kan, kepercayaan itu kan. Ya, nah, betul. Yang kedua berarti ada yang kedua dong, kan ada yang pertama. Ada beberapa. Okay. Ya. Apalagi nih yang bikin kayak pasti gitu benar. Oke, yang kedua adalah tadi sebenarnya saya sudah singgung sedikit ya mengenai terjemahan-terjemahan gitu. Terjemahan-terjemahan itu membantu kita untuk memverifikasi ya. Karena terjemahan ini artinya sama nggak sih secara umum isinya gitu. Ternyata sama ya. Nah, yang kedua adalah Alkitab kita itu menggunakan beberapa sumber atau beberapa saksi dicatat menyaksikan bahwa Yesus bangkit adalah yang dicatat salah satunya adalah para wanita. Jadi wanita itu dicatat di Alkitab sebagai kesaksian. Jadi apa yang mereka lihat itu dicatat di Alkitab. Nah, ini penting. Kenapa? Karena zaman dahulu orang Israel itu, maaf beda dengan sekarang. Zaman dahulu kesaksian wanita itu tidak dianggap. Jadi kalau wanita ngomong nggak akan dipercaya. Kira-kira gitu. Jadi di pengadilan misalnya itu nggak bisa saksinya wanita, masih ada laki-laki gitu. Tapi Alkitab kita mencatat wanita sebagai saksi. Dicatat si Maria misalnya pergi ke kubur Yesus dan seterusnya. Dan itu dicatat. Kalau misalnya Alkitab kita ini buatan, ya rekayasa, mereka nggak akan masukin wanita sebagai saksi karena itu akan melemahkan. Gitu, ya. Bisa ngerti ya? Jadi kenapa kok ada wanita di situ? Nah, justru itulah kekuatan Alkitab kita. Dia jujur bicara apa adanya bahwa si Maria ini memang pergi ke kubur dan melihat Yesus di sana. Nah, kalau sekali lagi kalau itu merupakan rekayasa, mereka nggak akan catat itu karena orang ya kan yang ngomong perempuan ngapain dipercaya gitu kan. Ya, itu salah satu tambahan lagi ya tentang apa namanya kebenaran Alkitab. Terus yang ketiga ya tentang Tritunggal sebenarnya juga menjadi satu kekuatan kita. Jadi Alkitab kita itu mencatat bahwa Allah kita itu Esa, tapi ada 3 pribadi, ya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu kan ribet ya. Kita udah pernah bahas itu kan Tritunggal ya, cukup ribet gitu kan. Nah, kalau kekristenan itu adalah rekayasa, maka pasti nggak akan dibuat seribet ini.
Bisa tangkap nggak? Kalau orang nih, saya mau ngajak kamu ikut, misalnya kalau kita Iya benar juga. jualan ya, Iya. marketing MLM gitu kan, wah itunya ribet banget gitu. Tapi Iya. kan kita kalau mau jualan gitu kan, udahlah gampang ini ikut aja gitu kan, Iya, ya benar kan? juga. Nah tapi Alkitab kita ini saking jujurnya, dan itulah gitu kan. Orang kadang-kadang bingung ya dengan Tritunggal itu, aduh pusing ya. Ya, susah. Puji Tuhan, Alkitab kita itu jujur sehingga itulah faktanya bahwa eh, apa namanya kita itu Tritunggal. Wah suka lu terima, terus gimana orang bisa bisa terima ya? Wah kita kok tiga atau satu per tiga gitu kan? Ya kita nggak bisa ngomong apa-apa karena itu kenyataannya, itu fakta yang dia kita tuliskan. Itu kejujuran Alkitab. Sekali lagi, kalau kekristenan itu adalah agama rekayasa, nggak bakal dibikin seribet ini. Pasti semua serba simpel. Gitu. Serba sangat logis, sangat simpel, sangat masuk akal. Gitu. Tapi Alkitab kita memang menyatakan kebenaran itu tidak selalu simpel, dan ada satu ahli Alkitab namanya C.S. Lewis, dia bilang nothing in this world that is true is simple. Ya. Kita misalnya bicara kursi ini, ya kursi ini kita dudukin ya dengan bentuknya seperti ini gitu kan ya, kita tinggal beli di toko kemudian kita dudukin. Pernah kepikir nggak cara membuat kursi ini? Ya, simpel kelihatannya, tapi coba kalau suruh bikin, kita bayangin ya, bikin dari mulai kulitnya, pohon untuk untuk tulang-tulangnya, belum isi busanya, itu semua tidak simpel. Kelihatannya simpel, tapi sebenarnya di balik itu tidak simpel. Gitu. Terus ada yang lebih kuat lagi nggak sih, yang ini kan kayak bukti sejarahnya pasti gitu? Ya. Itu pasti. Nah, oke, bukti sejarah itu ada lain lagi. Ya, tadi udah kita bicara soal yang pertama adalah apa namanya yang pertama tadi ya? Yang pertama lupa saya. Yang pertama itu tadi kan ada bicara kesaksian para wanita, kemudian kompleksitas dari Alkitab. Yang pertama kok malah saya lupa. Oh, bagaimana para murid itu sampai rela mati. Ya, kalau memang untuk sesuatu yang tidak benar, nggak mungkin mereka rela mati. Sampai matinya itu benar-benar mengerikan ya. Ada yang direbus, ada yang macam-macam lah ya. Gitu. Nah, kalau bukti sejarah ya, bukti Alkitab ya, kita kalau ada kesempatan ya bisa ke tanah perjanjian, itu masih ada bekas-bekasnya gitu. Rumahnya Petrus kita bisa lihat ya, rumah mertuanya ya. Di situ ada tulisannya tuh malah ya kalau nggak salah, nama rumahnya dan seterusnya. Kita bisa lihat bekasnya, kita bisa lihat bekas-bekas gereja di sana. Kita bisa lihat tempat yang ditulis di Alkitab itu ada di sana gitu kan. Itu bukti arkeologis ya. Kemudian bukti catatan gimana? Ternyata ada juga catatan tentang peristiwa penyaliban itu dicatat oleh sejarawan yang bukan orang Kristen. Salah satunya adalah yang namanya Yosefus. Yosefus ini orang Israel, tapi dia warga negara Romawi. Nah, dia itu mencatat tuh catatan-catatan sejarah apa yang terjadi waktu zaman dia gitu. Nah, salah satunya dia catat adalah bagaimana dia catat ada seorang Yahudi yang disalib gitu. Dia seorang guru, dia mengajar dan seterusnya. Jadi peristiwa itu dicatat juga oleh sejarawan yang bukan Kristen gitu. Dan ada juga catatan tentang bagaimana Pontius Pilatus dia menghukum gitu. Itu catatan di Kekaisaran Romawi. Itu kita temukan juga catatannya gitu sekarang gitu. Nah, itu bukti-bukti sejarahnya. Nah, yang jangan dilupakan juga adalah perkembangan kekristenan. Dari para nelayan dan pemungut cukai sederhana yang 12 orang ini berkembang sekarang jadi salah satu agama yang terbesar di dunia. Karena apa? Kalau bukan karena memang ada kesaksian iman yang dialami oleh para pengikutnya. Ya. Memang saya tahu ada juga
agama-agama lain yang cukup besar juga. Tapi kita melihat juga kan ada yang sampai mati jadi martir dan dia menolak untuk menyangkal Yesus. Kenapa? Karena mereka punya kesaksian iman di dalam diri mereka, mengalami Tuhan sendiri. Nah, itu menurut saya yang paling kuat sebenarnya. Bagaimana kesaksian para orang-orang yang sudah menerima Yesus itu mereka sampai setia sampai akhir. Karena mereka merasakan sendiri Tuhan. Jadi ada 4 ya. Ya, setidaknya. Oke, terima kasih. Ya. Cukup menjawab. Ya. Iya. Oke. Makasih untuk pertanyaannya. Sama-sama. Akhirnya dijawab ya. Iya. Thank you. Tuhan berkati.